Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Melati, peserta magang di Bimba AIUEO Pondok Kacang Prima. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai tugas di hari pertama magang. Yang pertama, pertanyaan tentang fun learning. 1. Apa pengertian dari fun learning? Fun learning adalah proses pembelajaran yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak tanpa adanya sedikit pun paksaan. Pertanyaan kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena fun learning dapat memberikan pengalaman bahwa belajar itu menyenangkan sehingga nantinya anak akan merasa bahagia dan tertarik untuk belajar. Pertanyaan ketiga, apa tujuan dari fun learning? Tujuan dari fun learning adalah menumbuhkan minat belajar secara intrinsik, yakni anak nantinya akan mau belajar dengan keinginannya sendiri. Pertanyaan keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Hukumnya wajib. Di Bimba, proses pembelajaran harus terasa menyenangkan sehingga nantinya anak tidak akan merasa dipaksa ataupun terpaksa dalam mengikuti pembelajaran. Pertanyaan kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus merasakan fun learning adalah anak, karena melalui proses pembelajaran fun learning yang menyenangkan, anak nantinya tidak akan merasa dipaksa atau terpaksa untuk belajar dan nantinya akan menumbuhkan semangat dan motivasi mereka untuk terus belajar. Pertanyaan kelima, keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus menciptakan fun learning adalah guru atau motivator. Guru atau motivator harus bisa menciptakan suasana fun learning sehingga nantinya anak akan tertarik dengan sendirinya untuk belajar. Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Guru atau motivator bisa mengarahkan anak dengan cara mengajaknya melakukan kegiatan yang disukai sambil terus diberikan motivasi supaya tertarik untuk belajar. Pertanyaan ke-8, bagaimana cara mengevaluasi fun learning atau tidak? Caranya dapat dilihat dari ekspresi dan sikap yang ditunjukkan anak. Apakah anak tersebut menunjukkan sikap senang, semangat, dan antusias dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar? Pertanyaan ke-9, apa dampak yang terjadi bila proses belajar terasa menyenangkan? Tentunya anak akan merasa senang dan dapat meningkatkan semangat dan rasa antusias mereka untuk terus belajar. Pertanyaan ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Tentunya anak akan merasa tertekan dan tidak punya semangat lagi untuk belajar. Selanjutnya adalah pertanyaan mengenai small step system. 1. Apa pengertian dari small step system? Small step system adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara bertahap. Yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap? Dengan memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak, nantinya anak akan merasa senang dan menikmati kegiatan yang sedang dilakukannya. Pertanyaan ketiga, apa tujuan dari small step system? Tujuannya adalah agar proses belajar yang menyenangkan bisa tercipta sehingga semua anak bisa merasa bahagia dan senang karena diberikan kegiatan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pertanyaan keempat, bagaimana cara agar motivator bisa mewujudkan proses belajar yang small step system? Caranya dengan wajib menerapkan individual system. Motivator harus mengetahui kemauan dan kemampuan masing-masing anak sehingga dapat membimbing dan memberikan kegiatan yang sesuai. Pertanyaan ke-5, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Nantinya anak akan menikmati proses pembelajaran karena sudah disesuaikan dengan kemampuan dan kemauannya masing-masing. Pertanyaan terakhir, apa dampak yang terjadi bila proses pembelajaran tidak small step system? Nantinya pasti anak akan merasa kesulitan dan kehilangan minat untuk belajar. Sekian jawaban yang dapat saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.